Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aken Kelvin Sampiangin dengan NIM 2201089. Kelas Teknik Perminyakan C 2022. Di sini saya akan membahas laporan hasil praktikum saya yang berjudul Gerak Peluru. Abstrak. Telah dilakukan percobaan gerak peluru yang bertujuan untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Percobaan ini menggunakan prinsip gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, dan hukum 2 Newton. Percobaan ini dilakukan dengan menembakkan peluru dari ballistic missile yang dirangkai dengan stop clock dan switch off. Fenol yang digunakan adalah fenol pangkat 2 dan fenol pangkat 3. Sudut yang digunakan adalah 30 derajat. Sedangkan data yang didapat berupa theta, x, t, dan yo. Data ini kemudian digunakan untuk menentukan fenol dan Ymax. Berdasarkan grafik hubungan antara sudut theta dan x, maka dapat diketahui bahwa gerak peluru adalah parabola. Ketinggian maksimum dan jarak maksimum pada gerak peluru diperoleh pada sudut 30 derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak peluru adalah besarnya kecepatan awal atau V0 peluru pada saat lepas dari ballistic missile, besarnya sudut theta, dan ketinggian awal Y0 saat lepas dari ballistic missile. Selanjutnya, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang pada praktikum gerak peluru atau F1 ini akan mempelajari benda dalam satu dimensi dengan membahas terlebih dahulu gerak kedua dimensi yang kemudian akan beralih ke hal yang lebih khususnya dengan hanya melibatkan satu dimensi saja, yang biasa ditinjau dari kecepatan, percepatan, dan perpindahan, serta gerak vertikal murni dari benda jatuh yang mendapat percepatan karena adanya gaya gravitasi. Dapat dilihat pula gerak yang lebih umum dari benda-benda yang bergerak di udara dalam hal 2 dimensi di permukaan bumi seperti bola yang dipukul atau dilemparkan pada permainan baseball. Peluru yang ditembakkan, bola yang ditendang, dan para atlet lompat jauh yang melakukan suatu lompat jauh. Peristiwa-peristiwa seperti di atas merupakan beberapa aplikasi dari prinsip gerak peluru. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari praktikum gerak peluru atau F1 ini adalah untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana cara memahami konsep dasar gerak peluru. Permasalahan yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan nilai pada gerak peluru. Permasalahan yang ketiga, bagaimana cara menganalisis pada gerak peluru. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu dasar teori.
Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Perihal kecepatan peluru, sumbu X dan Y dilukiskan dengan titik pangkal koordinatnya pada titik di mana peluru itu mulai terbang bebas. Pada titik ini, kita tetapkan T sama dengan 0. Percepatan titik awal dilukiskan oleh vektor V0, yang di mana kecepatan awal atau kecepatan laras peluru itu ditembakkan dari senapan dengan sudut Q0 adalah sudut elevasi. Kecepatan awal diuraikan menjadi komponen horizontal Vox yang besarnya V0 cos Q0 dan komponen vertikal Voy yang besarnya V0 sin Q0. Karena komponen kecepatan horizontal konstan, maka pada tiap saat T kita dapatkan Vx sama dengan V0 cos Q0. Percepatan vertikal ialah min G, sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T ialah Vy sama dengan V0 sin Q0 min Gt. Komponen-komponen ini dapat dijumlahkan secara vektor untuk menentukan kecepatan resultan V yang besarnya ialah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan sudut Q yang dibentuk terhadap horizontal ialah tan theta sama dengan Vy per Vx. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu peralatan dan cara kerja. Peralatan yang digunakan pada gerak peluru ini adalah satu buah kontak stopwatch, satu buah digital stop clock, satu buah ballistic missile, dan 2 pasang logam dan kabel penghubung. Cara kerja yang pertama yaitu rangkaian alat diatur. Cara kerja yang kedua, diatur sudut elevasi ballistic missile. Cara kerja yang ketiga, peluru ditembakkan dengan jarak pelatuk tembak ditarik. Cara kerja yang keempat, ketika peluru ditembakkan, jarum stop clock mulai berjalan dan pada saat landasan dikenai oleh peluru, saklar dimatikan. Dicatat waktu sama dengan T dan jarak horizontal sama dengan S yang ditempuh oleh peluru. Cara kerja yang kelima diulangi dari 4 langkah sebelumnya selama 5 kali. Cara kerja yang keenam, percobaan pada 5 langkah sebelumnya diulangi dengan V0 yang berbeda dengan jalannya pelatuk penembak ditarik pada jarak yang berbeda. Cara kerja yang terakhir, percobaan pada langkah-langkah sebelumnya dilakukan dengan theta 0 yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, yaitu analisa data dan pembahasan. Analisa data, tabel yang pertama, nilai hasil pengukuran dengan V0 sama dengan 5 yang membutuhkan waktu sebesar 0,51 detik dan jarak yang akan ditempuh sebesar 2,21 m. Yang kedua, V0-nya 10 akan menempuh waktu
1,02 dan jarak yang akan ditempuh sebesar 8,83 m, dan begitu pun seterusnya. Kita masuk ke tabel yang kedua. Nilai hasil pengukuran dengan fenol 5 dengan massa 1 kg membutuhkan waktu 0,51 detik akan menempuh jarak 2,21 meter. Yang kedua, fenolnya sama dengan 6 dengan massa 2 kg yang membutuhkan waktu sebesar 0,61 akan menempuh jarak sebesar 3,18 m, dan seterusnya. Kita masuk ke pembahasan. Pada percobaan gerak peluru yang bertujuan untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda, ini digunakan bervariasi sudut yaitu 30 derajat. Pada perhitungan gerak peluru ini, massa peluru diabaikan sehingga tidak mempengaruhi gerak peluru tersebut. Karena satu-satunya gaya yang bekerja terhadap peluru dalam suatu kondisi yang didealkan ini hanya beratnya sendiri, yang besarnya dan arahnya dianggap konstan, maka geraknya diproyeksikan pada saat sepanjang sumbu koordinat tegak lurus, sehingga yang horizontal kita sebut sumbu X dan yang vertikal kita sebut Y. Maka komponen X, gaya terhadap peluru, adalah 0, dan komponen Y ialah berat peluru itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, gerak peluru adalah gerak 2 dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Kesimpulan yang kedua, yaitu diameter ataupun ukuran proyektil tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu pada gerak peluru. Kesimpulan yang ketiga, begitu juga dengan jarak semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Kesimpulan yang keempat, yaitu semakin bertambah kecepatan awal, semakin lama waktu yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke saran. Saran saya yaitu agar pembaca dapat memahaminya, kemudian dapat mengkomunikasikannya ke orang-orang sehingga dapat juga dipahaminya. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.